saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memegang setiap kehidupan kita. Dia yang mengatur segala langkah hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Memberikan pujian kita dan penyembahan kita untuk Raja kita. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kasih-Mu yang selalu berada di dalam setiap kehidupan kami, Kau yang selalu memperbaharui setiap kehidupan kami dari kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Bapa. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan ucapan syukur kami hanya kepada-Mu saat ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur lewat kami memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, datanglah pada saat ini dan mengurapi kami satu persatu.
Haleluya. Kita mau bersorak untuk Tuhan lebih lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Hanya dia sahabat kita, satu-satunya sahabat yang mengerti akan setiap hati kita. Haleluya. Yang
Dengan pertolongan-Mu, ya Roh Kudus, kami saat ini akan diperlengkapi dan diberkati oleh firman-Mu. Sekarang berfirmanlah, jamah kami semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita lebih dahulu membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-23. Kejadian pasal yang ke-23 agak panjang, kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai kita akan selesaikan sampai dengan ayat yang ke-20. Karena panjang maka saya akan membacakan dengan agak cepat. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 120 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku buah Mahpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan saja istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya. Dengan didengar oleh Bani Het itu 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudara. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Mahpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Mahpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Sampai di situ saudara.
Kemarin ketika saya merenungkan firman Tuhan, sore-sore hari itu sampailah kepada bacaan ini. Ketika saya sampai di bacaan ini, ada sesuatu yang dapat saya rasakan yang Tuhan ingin jelaskan dari ayat ini. Perhatikan saudara, inilah yang menjadi berkat bagi kita pada siang hari ini. Lihat ayat yang ke-6. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu di dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Saudara, dari semua kata-kata ini ada beberapa hal yang membuat kita menjadi berpikir tentang sesuatu. Apa kira-kira yang membuat Bani Het itu sampai segitunya? Lihat, mereka katakan tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburan bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Tidak ada seorang pun yang akan menolak. Dan kuburkanlah istrimu yang mati itu, di mana katanya? Di dalam kuburan kami yang terpilih. Saudara tahu apa terpilih? Terpilih itu biasanya untuk para raja. Itulah tempat yang terpilih untuk para raja. Dan yang terbaik katanya, tidak akan ada seorang pun yang akan menolak. Saudara, sampai di sini lalu saya mulai berdoa, Tuhan, tolong, saya yakin ada sesuatu yang Tuhan mau katakan di sini. Perhatikan, saya selidiki kata demi kata. Maka dalam ayat ini ada satu kata yang mengatakan, dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Raja agung di tengah-tengah kami. Raja agung itu kalau dalam King James Version dikatakan mighty prince. Mighty prince. Engkau adalah mighty prince di tengah-tengah kami. Apa itu? Pangeran yang perkasa dari Tuhan. Orang Het itu mengatakan, Tuanku, engkau adalah pangeran yang perkasa dari Tuhan di tengah-tengah kami. Maka apa yang akan dilakukan kepada seorang pangeran yang perkasa ini? Tentu dia akan diberikan tempat yang terbaik. Tentu tidak akan ada yang menolak. Saudara, Abraham ada di sana, di tengah-tengah bangsa Het sebagai pendatang. Tetapi ternyata pengaruhnya luar biasa. Kalau dikatakan menjadi seorang raja atau pangeran yang perkasa, yang dari Tuhan, itu tidak terjadi begitu saja. Saya pernah bertanya kepada mama saya dulu, kenapa namanya Opung? Opung saya Raja Naburju. Ya karena dia baik. Masa dia jahat lalu dibilang Raja Naburju? Dan semua orang tahu Raja Naburju itu artinya raja yang baik. Karena dia baik.
di tengah-tengah semua bangsa atau orang-orang Het itu, mereka melihat sesuatu dalam dirinya Abraham, sehingga dia layak disebut sebagai pangeran yang perkasa dari Allah. Dia menjadi teladan. Abraham ini bisa mengambil keputusan. Dia menjadi pengayom. Dan saudara-saudara, disinilah letaknya sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita sudah mulai berbicara tentang Abraham, rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah rencana yang ajaib, supaya kita menjadi berkat di sekeliling kita, supaya kita betul-betul mengangkat panji Kristus dan menunjukkan bahwa kita adalah mighty prince, pangeran yang perkasa yang berasal dari Tuhan. Apa yang akan membuat itu bisa terjadi? Itu terjadi tidak lain karena hubungan kita dengan Tuhan Raja Surgawi, dengan Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Itu yang membuat sesuatu dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan memastikan kalau kita dekat kepada Tuhan, ada satu kepastian, ada satu kepastian dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kamu akan memegang kunci kerajaan dimanapun engkau berada. Itu ternyata ketika mereka kemana saja pun terjadi seperti itu. Lalu saudara-saudara, kita melihat dari bacaan kita tadi itu ada banyak hal yang luar biasa. Di antaranya ketika dikatakan di sana di dalam ayat 1, Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron. Saya mulai mencari apa gerangan arti daripada Hebron atau Kiryat Arba ini. Saudara dengar baik-baik. Hebron atau Kiryat Arba itu mempunyai arti kota 4. Dari mana itu dibuat kota 4 namanya? Karena di sana tinggal 4 raksasa yang namanya Ahiman, Sesai, Talmai, dan ayahnya. Dan di situ juga ada gunung 4 di sana. Nah, dan kalau kita pelajari lebih lanjut, paling tidak ada 22 fakta yang sebenarnya orang Kristen harus tahu tentang Hebron ini. Tapi siang hari ini kita akan melihat 4 fakta saja dan menjadi berkat bagi kita. Yang pertama, Hebron, setelah saya mempelajarinya, ternyata Hebron ini adalah merupakan tempat yang pertama di mana Abraham membangun altar atau membangun mesbah. Disinilah dia yang pertama, di Hebron. Anda bisa melihat dalam firman Tuhan, dan kita sudah mendengar di mana saja mesbah itu dibangun, altar itu dibangun, maka tempat itu bisa disebut sebagai tempat suci. Nah, dan juga di Hebron ini terjadi sesuatu yang besar yang sangat menentukan. Apa itu? Di Hebron inilah yang pertama Tuhan mengikat perjanjian dan bangsa itu mulai disunat. Ada perjanjian antara Allah
dengan Abraham untuk seluruh dunia. Jadi artinya apa, saudara? Tempat di mana mezbah itu didirikan, di mana saja, maka tempat itu menjadi pusat perhatian Tuhan. Maka tempat itu menjadi sesuatu yang ajaib, di mana Tuhan ingin melakukan sesuatu di sana. Kalau rumah kita adalah tempat didirikannya mezbah itu, percaya saudara, di situ mata Tuhan tertuju. Tempat itu pun disebut sebagai tempat suci, dan di tempat itu Tuhan ingin melakukan sesuatu. Dan selalu ada satu yang Tuhan lakukan. Di mana saja engkau mendirikan mezbah itu, di situ Tuhan selalu membawa kepada apa yang menjadi isi hatinya, yaitu perjanjian kekal. Entah apa nanti janji yang diberikan Tuhan kepada kita, dan itu kekal. Saudara mau di rumahmu, dimanapun engkau ada, dimanapun tempatmu, dimanapun engkau ada, kalau engkau ingin tempat itu menjadi tempat suci, hanya satu caranya, yaitu dirikan mezbah di sana. Mezbah yang bagaimana ini? Mezbah yang bagaimana? Mezbah yang diinginkan oleh Tuhan. Mezbah itu, di situ terjadi pengorbanan, di situ terjadi pujian, dan di situ terjadi hadirat pertemuan antara hadirat Allah, antara Allah dengan kita. Anda ingin melihat tempat-tempat akan menjadi tempat yang suci? Inilah yang sebentar ke depan ini nanti yang akan kita doakan. Kita akan merebut tempat-tempat, dan kita rindu di tempat-tempat itu. Akan ditanam benih, akan ada penyembahan, dan di sana kita rindu menghadap Tuhan, merindukan Tuhan. Proses inilah yang disebut dengan mezbah. Saudara, bagian yang kedua, adalah begini, saudara. Ketika saya pelajari, maka sebenarnya ada satu kepekaan rohani di dalam Abraham ini. Ada kepekaan yang luar biasa. Ada ketajaman rohani, ada ketajaman yang ada di dalam diri Abraham. Dan ketajaman ini itu hanya bisa terjadi ketika kita mengadakan hubungan yang terus menerus dengan Tuhan dan firman-Nya. Ketajaman rohani itu terjadi ketika kita terus berjalan, terus hidup dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sering-sering menjadi rema dalam kehidupan kita. Alur pikiran kita, cara berpikir kita itu diselaraskan dengan firman Tuhan, sehingga kita akan memiliki ketajaman rohani. Lihat saudara, ketajaman apa yang saya maksudkan? Abraham melihat situasi di Hebron, atau tempat di sekeliling bangsa Het itu, dan di Hebron atau di tempat orang Het itu, atau zaman di kemudian namanya Kiryat Arba, di situ matanya tertuju kepada satu tempat, yaitu tempat yang dimiliki oleh
Makpela. Nah, setelah saya pelajari saudara, apa ini gua ini? Ternyata, tahukah Anda, di gua Makpela inilah Adam dan Hawa dikubur. Artinya, orang yang tajam memiliki ketajaman rohani, dia akan dapat merasakan sekelilingnya. Orang yang memiliki ketajaman rohani, dia akan mengambil keputusan-keputusan yang sangat akurat. Di antara semua tempat, kenapa dia langsung menunjuk kepada gua ini? Luar biasa. Oleh karena itu, tempat ini menjadi tempat yang suci, tempat yang diperingati suci menurut bangsa Yahudi sampai sekarang, diperingati dan dibuat menjadi wisata karena di sana Adam dan Hawa. Di situ juga ada Abraham dan Sarah. Nanti di kemudian hari di situ juga Ishak dan Ribka, dan di situ juga Yakub dan Lea. Sedangkan kalau Anda membaca, Rahel ada di jalan menuju ke Yerusalem. Nanti suatu waktu nanti kita akan mempelajari kerinduan untuk pulang. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini saudara, ketajaman rohani yang dimiliki oleh Abraham itu akan mampu mengubah situasi, mendapatkan apa yang disebut dengan warisan. Itulah yang saya sering-sering lihat dari perjalanan hamba-hamba Tuhan. Banyak contoh saudara, misalnya seperti Nomensen di Tanah Batak, dan juga beberapa penginjil-penginjil yang datang dari barat pada waktu itu di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa, di Kalimantan, di Ambon, di Papua. Saudara, mereka itu menjadi orang yang terpilih dengan kejelian rohani yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memperkenankan kita untuk dapat menentukan keputusan di satu tempat, mengambil keputusan atau membuat sesuatu keputusan yang berkenan di hati Tuhan, dan itu memang menjadi keputusan yang akurat sebagai warisan kita. Saudara, lalu perhatikan ayat yang ke-17. Mata saya tertuju ke dalam kepada ayat yang ke-17 ini, saudara. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian. Saudara, coba Anda perhatikan dengan baik-baik. Ayat yang ke-17 ini sedang berbicara tentang apa, saudara? Coba. Di sini dikatakan bahwa pada waktu itu ada sarana, silakan dipakai gratis, tidak usah bayar. Tempat yang terbaik bayar, tidak usah dibayar, pakai saja, tidak akan ada satu orang pun yang menolak. Tetapi Abraham tidak mau. Abraham seolah-olah memaksakan bahwa dia akan memiliki tempat itu dengan harga yang sama seperti harga yang umum, bahkan kalau bisa lebih.
Saya pernah mendengarkan sebuah khotbah dari seorang hamba Tuhan yang pasti Anda kenal. Ketika itu dia berbicara tentang uang. Dan ketika dia mengatakan bahwa orang Yahudi, saudara, orang Yahudi menyebut bahwa uang itu adalah kesef damin. Kesef damin atau artinya silver blood atau perak darah. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa darah itu adalah nyawa. Jadi perak yang didapatkan dari keringat, dari nyawa. Dan itu selalu memiliki nilai setiap kali uang itu digerakkan. Contohnya apa? Ikatlah persahabatan dengan Mammon. Dan apapun dan apa, Tuhan sering berbicara tentang kekuatan daripada uang itu. Itu sebabnya dia disebut sebagai silver blood. Dan pada waktu itu kalau Anda melihat berapa besar yang dibayarkan, itu sekitar 4,56 kilogram. 4 kilo, 4,5 kilo ditimbang perak dan diberikan kepada Efron. Sangat mahal, saudara. Dan itulah harga pada waktu itu. Harga tempat yang strategis pada waktu itu. Tentunya Efron itu sangat bangga dia menerima itu. Dia sangat diuntungkan. Apa yang mau kita pelajari dari peristiwa ini? Saudara dengar, apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka Tuhan ingatkan kita kepada apa yang disebut sebagai silver blood atau kesef damin. Artinya apa? Di tempat di mana Tuhan meletakkan kita, Tuhan ingin di sana kita akan melakukan sesuatu dengan daya, dengan dana. Dan untuk mengikat itu, saudara, maka dibutuhkan nyawa, buah dari nyawa. Dan apa itu? Silver blood, duit. Sangat penting. Kita mengikat satu tempat dengan duit. Tidak berarti seperti sekarang itu katanya mengkristenkan pakai duit, pakai sembako. Oh, bukan begitu. Tetapi tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan di sini? Beli apa yang ditanam di sini? Nah, Abraham tahu persis untuk dia memiliki tempat itu supaya tidak digoyang di kemudian hari, supaya tidak dibuat alasan apapun di kemudian hari. Dia tahu dia harus membayarnya. Hal ini sebenarnya berlaku di alam roh dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengikat sesuatu, kalau kita mengikat suatu tempat, dibutuhkan apa yang berharga dari hidup kita untuk menjadi satu ikatan di sana. Dan pada waktu itu terjadi, akan terjadi hal yang ajaib, yang luar biasa. Saudara-saudara, harta yang dipercaya oleh Tuhan, keluarga yang dipercaya oleh Tuhan, pekerjaan yang dipercaya oleh Tuhan, semuanya itu harus terproteksi sempurna. Dan bagaimana caranya kita memproteksi apa yang dari Tuhan itu? Tuhan katakan, ikat dengan silver blood. Bukan hanya berbicara tentang uang, tapi ikat dengan apa yang dapat engkau lakukan yang berharga dalam hidupmu. Ikat dengan satu perjuangan, ikat dengan satu kekuatan, maka Tuhan akan melihat apa yang engkau lakukan itu dan akan terproteksi sempurna.
bagian-bagian itu menjadi milik kita. Kita bukan orang gampangan. Kita bukan orang yang hanya menerima begitu saja dengan gratis. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita dapat melakukan sesuatu. Yang keempat, saudara. Yang keempat, kalau Anda pelajari di masa-masa setelah Abraham, maka saya mengingat bahwa di Hebron inilah pertama sekali Daud menjadi raja. Sebelum dia ke kota Daud, yaitu Yerusalem, Daud menjadi raja di sana. Dan Hebron ini ketika dibagi tanah itu oleh orang Kanaan di kemudian hari menjadi tempat perlindungan yang utama. Di situ pada waktu itu bangsa atau suku Lewi yang tidak mendapatkan bagian nanti akan banyak ke sana. Dan orang yang ada dalam kesalahan, kalau dia berbuat salah supaya dia bebas dari hukuman mati, maka dia lari ke Hebron. Hebron itu menjadi tempat perlindungan di kemudian hari seperti itu. Dan bukan hanya itu, ada banyak yang saya baca, yang saya pelajari, ada banyak kejadian-kejadian di Hebron, termasuk tentang kemerdekaan bangsa Israel yang sekarang ini. Hebron menjadi suatu yang sangat penting. Hebron itu terjadi. Hebron itu ada ketika ada hubungan intim dengan Tuhan. Hebron itu menjadi seperti kerajaan yang tidak tergoncangkan, seperti kerajaan yang kekal, kerajaan yang dibentuk oleh Tuhan, menjadi milik kepunyaan. Itu karena ketajaman, karena hubungan yang baik, karena keintiman dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan tempat-tempat dalam diri kita pribadi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pelayanan kami siang hari ini. Roh Kudus, Engkau yang akan melakukannya. Kemanapun Engkau membawa berita ini, kemanapun Engkau membawa pelayanan ini, pelayanan mimbar ini, tarian, pujian, musik, dan semua kami yang dapat ambil bagian dalam pelayanan hari ini, kemanapun Engkau membawanya Roh Kudus, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus ini akan berbicara karena kekuatan Roh Kudus yang melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus, hidup kami semua yang ada di sini akan menjadi berkat. Apapun yang kami lakukan hari ini menjadi benih. Dan kami tahu bukan hanya setahun, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 2 tahun, tetapi ini akan berbicara terus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hormat kemuliaan bagimu, berkat-Mu untuk semua anak-anak-Mu yang ada di sini, berkat-Mu untuk semua jemaat-Mu yang ada di rumah, di kos, dimanapun mereka berada, mungkin di jalan-jalan hari-hari saat ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat kemuliaan bagimu, kami naikkan syukur kepadamu. Haleluya, haleluya.